sini Pak. Hmm? Geser dikit ke sana. Iya. Sip. Nah, mereka lagi gali itu dari depan itu. Jadi geret apa? Wih, bikin kopi. Iya. Di luar aja Bu kopinya Bu. Iya. Di bangku luar. Geret pot gede-gede itu. Bisa geret? Pot yang gede bisa digeret? Iya digeret bukan diangkat. Oh, digeser gitu. Digeser aja. Oh, tenaganya kuat juga ya. Habis bapak juga sakit gitu ya, lututnya katanya. Iya, makanya. Ini punggungnya aja udah bunyi-bunyi baru dipegang tuh, keretak-keretak. Emang harus sebulan sekali Bu, namanya kita gerak kan. Iya. Aliran darah memang sebulan sekali bagus di terapi. Nah, mana bunyi itu Pak? Angkat apa nih? Ngangkat keramik ya? Saya Jumat ini jadwal di Masjid Al-Ikhlas Pak. Jumat ini khotib. Iya. Nah, cuma saya belum bilang Pak Yudi. Nah, saya ditelepon sama DKM masjid yang ada di Kopassus. Dia kan masjidnya baru berdiri Pak, baru 4 bulan inilah Jumatan. Jadi pengen penguatan dari saya, terus pengen ada kajian rutin saya, pengen ketemu gitu sama saya. Waktunya belum sempet kata dia. Pak Ustadz bisa nggak Pak Ustadz Jumat ini Pak Ustadz khotib di saya, sekaligus nanti ngebahas masalah kajian. Nama masjidnya sama Al-Ikhlas. Nah makanya saya telepon imam adik saya, Ustadz Imam yang pernah ngisi di Giring-Giring. Dia kan bagus juga ceramahnya itu, masih muda, yang masih bujangan Pak, yang suka status sama saya. Mam, kamu Jumat ini ada jadwal nggak? Nggak ada Ustadz. Yaudah kamu di Al-Ikhlas Cakalele ya, bilang itu. Biar nanti kenalan lah sama Pak Haji lah. Dia lagi S2 nih mau kelar, tesis S2, dia lagi daftar PNS juga. Yang saya suka ceritain dari Lampung itu Pak Haji, dia datang ke Depok nggak kenal siapa-siapa, datanglah ke Masjid Gado kan, jadi marbot di situ, tinggal di situ. Anaknya juga rajin, anaknya juga tawadu gitu. Masih muda 26 jalan 27 lah. Dia kuliah sendiri. Gitu. Terus ceramah belum ada yang kenal kan, saya masukin lah jadwal di mana-mana. Alhamdulillah sekarang masjid yang dia pegang pun udah Jumatan kan, Masjid Gado. Dan rata-rata masjid yang saya rekomendasiin dia pada bilang, Pak Ustadz respon jamaah DKM bagus banget ceramahnya gitu. Ya di Al-Hikmah Giring-Giring kan saya kenalin, langsung dipakai ceramah ini kan Idul Fitri kalau nggak salah. Idul Fitri kemarin dia yang ceramah, khotib Idul Fitri. Dipanggil lagi sama Pak Haji Hendra kan buat ceramah apa, yang waktu saya dari Pajarkan habis ngobatin tuh langsung saya ke sana tuh. Jadi alhamdulillah, makanya dia belum pernah ngisi di Al-Ikhlas kan. Ngaji Qurannya bagus Pak, tartilnya Pak. Makanya kan enak kalau ada Pajarkan biar nguatin juga Pak. Nanti ini Pak Yudi belum saya kasih tahu, Pak DKM juga kasih tahu lah. Saya kan guru tetap di masjid sini kan, dalam artian sering ketemu saya, kalaupun saya nggak bisa kan, ini kan ada wakilnya yang mumpuni lah gitu. Insya Allah yang mumpuni. Tapi kan yang penting tanggung jawab sayanya gitu, nggak bakal pengurus masjid ketakutan datang apa enggak gitu kan. Khotib cuma ada Insya Allah. Saya belum ngomong, harus ketemu dulu Pak Yudi lah. Kalau telepon takutnya dia kepikiran kan. Nah sekarang Pak Jar kan udah tahu, ntar tinggal nguatin aja Pak Yudi. Aman, ini mah ustadznya bagus, adiknya Ustadz Ade gitu, Ustadz Imam. Saya buat nguatin juga masjidnya. Saya bukan karena ngambil jadwal Jumat tempat lain karena lebih besar. Demi Allah saya nggak tahu bisyarahnya berapa di masjid itu, nggak tahu. Dan saya nggak pernah mikirin itu, Pak Haji tahu saya lah. Karena ini masjid masih baru, jadi kita perlu penguatan Pak Haji. Tapi alhamdulillah ini pengajian di Al-Ikhlas juga saya lihat antusias jamaahnya ya. Tadi pertama beletuk di sini. Iya nih Pak Haji. Memang harus badannya tuh harus memang sering dipegang.
ada DKM juga mau ketemu saya di Margonda Pak Haji, Masjid Khairul Bariyah apa nggak salah. Jadi dia pengen minta ya kemungkinan minta terapi juga sama konsultasi, mintanya habis duhur. Saya bilang jangan hari ini ya, saya bilang gitu. Saya belum kenal kan, dia tahu dari grup apa dari mana gitu ngambil nomor saya, apa dari minyak apa dari apa dari YouTube gitu. Tapi saya lihat profilnya sih dia pakai profil Sofyan Sori, profil WA-nya, berarti timnya Pak Sofyan Sori kayaknya. Ya nggak apa-apa, kalau saya mah pribadi kan itu mah urusan pilkada mah masing-masing Pak Ji ya. Kalau pengobatan mah kita mah saudara semua. Nanti ingetin saya bikin air ya Pak Ji, buat diminum Bapak sama Ibu. Sekalian buat nanti Bapak kalau kapan waktu ke Cilegon dibanjurin ke rumah Cilegon dua-duanya. Di Pak Azrizal mah udah ada yang nawar itu rumahnya. Tanahnya yang saya syaratin. Pak Ustadz udah ada yang nawar Pak Ustadz, tolong kuatin orangnya. Soalnya dia udah beli rumah lagi di gangannya dia. Jadi orang butuh duit 500 juta. Malah pas mau belokan ke Masjid Al-Hikmah, saya udah DP Pak Ustadz, mau beli lagi harganya 500 katanya. Nah ini dia mau minta tolong syariatin yang rumah di Sawangan, perumahan. Kemarin udah ada yang nawar, cuman belum deal aja harganya. Yang di tanah di Margonda itu. Tapi ini mudah-mudahan lah presiden baru udah mulai bikin normal lagi lah properti ini. Kalau udah bekerja mulai normal lagi insyaallah. Kan Prabowo juga punya rencana bikin perumahan rakyat tuh sampai 15 juta 5 tahun ini. Setahunnya 3 juta rumah. Berarti kan properti lagi naik daun gitu.
waktu Maulid Aceh itu datang Pak di Idris. Iya datang. Saya malah nggak hadir. Saya ada maulid juga di Harjamukti. Saya diminta doa di maulid di masjid At-Taufik. Acaranya juga jam 12 kan. Wah nggak kejar lah. Subuhnya saya ngajar lagi kan. Pak Haji hadir. Hadir ya. Pak Jenderal hadir juga. Ada. Ada ya. Jadi habis pidato nggak makan lagi dia, udah langsung pulang dia, udah dari pergi juga katanya dia. Jadi nyempetin diri aja ke sini, nanti kalau soal makan itu gampang lah diundang lain kali katanya. Oh gitu. Pada sibuk sekarang. Orang tinggal paling sebulan lagi kan buat pencoblosan. Pada sibuk. Banyak sih calonnya ya, 4 ya. Calonnya 2. Pak Imam sama Sufyan Sauri. 2 doang. Selain sore itu dari mana itu? Mantan Sekda Depok. Mantan Sekda Depok. Dari mana dia? Bukan PKS. Bukan, dia tanpa partai, cuma didukung oleh 12 partai. Jadi yang Pak Imam PKS, Pak Sofyan Sauri 12 partai. Jadi PKS sama Golkar itu Pak Imam sama Bu Ririn. Wakilnya tuh yang istrinya Farabi Arafik. Iya. Mantunya tuh. Mantunya ini Arafik, iya. Kalau Sofyan Sauri sama Chandra dari PKB. Cuma Sofyan Saurinya sendiri nggak dari partai. Beliau mah kan mantan sekda. Cuman kan beliau ponakannya Pak Idris juga, ponakannya Pak Wali. Jadi ini satu rumpun sebenarnya. Yang maju ini sama-sama temenan. Tadinya kan wakil wali kota sama sekda. Gitu. Cuman karena Pak Wali juga kan dia diusung PKS kan. Otomatis Pak Wali ya kampanyenya buat Imam Ririn. Ya politik begitu Pak. Kadang musuhan, kadang gabung. Makanya kita mah kan bukan orang partai, kita mah ya kita dukung, kita pilih orang yang menurut kita terbaik. Tapi jangan sampai pecah gitu maksud saya. Jangan gara-gara pilkada ustadz sama ustadz berantem, kiai sama kiai berantem. Buat apa? Kecuali kalau kita nih dapat posisi apa gitu kan. Nggak dapat posisi apa-apa. Dua-duanya bagus kok calonnya. Pak Imam bagus, Sofyan Sauri bagus. Sekarang banyak orang kecewa sama PKS kan? Hah? Banyak kecewa sama PKS orang-orang sekarang. Yang kurang ya? Banyak ya? Ya gara-gara mungkin Anies itu dukungannya harus Ya, kalau di Jakarta ya efeknya kuat. Yang tadinya PKS banyak disupport sama orang Jakarta, ya termasuk saudara-saudara saya yang di Jakarta kan milih Anies ya. Kecewa ada. Calon presiden tapi nggak maju jadi calon gubernur gitu. Karena nggak ada yang ngusung partainya. Iya, dikat lagi dia. Iya. Gagal dulu sini. Tapi emang Prabowo perjuangannya memang kalau dia nggak ikut sama Jokowi ya dia nggak dapat jadi presiden. Iya. Jokowi kan kuat curang gitu, kuat dia. Makanya dia sudah jadi presiden, nah baru nanti dia berubah semua. Ya mudah-mudahan Prabowo. Tapi kemarin Prabowo bagus kok, waktu Anies kan juga hadir kan, nanti kan sama Prabowo juga dekat gitu Pak Anies. Dan artian nggak ada keributan lah. Ini dia orang cuma pengen berjuang untuk negara. Iya, Prabowo bagus. Ya kan 2019 tuh yang ngedukung Anies pasti ngedukung Prabowo kan. Ya cuman kan masih baru, kita lihat aja lah.
sih. Bisa lah kalau Prabowo sih yakin lah. Iya. Itu si Jokowi nggak punya jasa aja bisa kok. Iya. Bismillah lah. Apalagi bagus kemarin kan dia penataran dulu 3 hari kan, latihan militer kan. Semua kabinetnya dia bersatu kan, walaupun dari partai apa, tapi dengan kumpul bareng-bareng gitu kan jarang Pak, menteri-menteri bisa kumpul bareng kan, nginep sampai 3 hari dapat pelatihan militer gitu kan. Bagus memang. Memang Indonesia itu masih belum bisa lepas oleh militer Pak. Mudah-mudahan kita berharap gitu kan. Iya, mudah-mudahan ekonomi bagus. Gitu. Dia kan dia udah bilang berjuang untuk rakyat kan. Iya, mudah-mudahan Pak. Di akhir hidup dia tuh pengen Indonesia maju. Nah itu kata Gus Dur juga gitu, almarhum Gus Dur kan. Nanti Prabowo di usia-usia senjanya jadi presiden gitu kan. Kita dukung aja dia. Dia kan sekarang aja banyak hima-hima ini di anu. Makanya dia lebih keras yang tapi Terentang nggak? benar. Telentang, saya mau lihat tengkulnya. Iya. Saya. Ini masih ini sini. Nah, Masih turun yang perut. kaki dulu saya cek. Ya mungkin balik hari kalau ke Cilegon saya. Balik hari ke Cilegon kali ya. Kalau nggak mau ngirimin air itu aja. Oh iya. Lagi berangkat, suruh pulang. Iya, naik itu kata Bapak apa? Iya, Travel itu ya? travel itu. Bis ya? Bis travel ya? Seminggu travel yang muat yang Oh bukan bis, bukan ya? Travel ya? 12 orang. Berapa Pak? Sampai sana? 12 orang. 90. Oh murah ya? Oh, sampai terminal Cilegon ya? Sampai PCI. Oh sampai PCI lebih dekat Kan ada lagi. ini dari PCI dia nih. Kita tinggal naik ojek ya di Iya, PCI. naik ojek ke situ. Dia punya ini PCI. Jadi kalau pagi dipakai sekolah ya Pak Munasa ya? Iya, disewain gitu. Sewain anak sekolah ya? Iya. SMP ya? Nggak tahu SMP apa SMA. Tadi masih ramai. Makanya guru-guru. sebenarnya kalau siapa namanya? Masjid itu nggak layak jadi masjid dia sebenarnya. Di mana? Itu menasah kan? Emang dia nggak jadi masjid kan? Nggak bisa layak jadi masjid. Makanya- sholat tuh nggak bisa dia sebenarnya. Ya kalau bentuk musolah doang Iya, oke lah. Bisa. Untuk musolah Tapi doang. fikih itu udah nggak bisa ngelarang gitu, udah nggak bisa nggak gitu dibikin untuk kegiatan lain tuh nggak bisa gitu. Karena kan dipakai buat hajatan Nah. apa segala macam. Katakan hajat segala macam kan. Ya paling hari-hari besar Islam aja kayak Maulid Iya. Nabi. Kan dia cari duit aja dia kan. Iya. Lagian ini sekarang udah nggak ada yang rawat orangnya. Iya. Oh dulu kan rame Munasa. Nah, Sekarang mah udah. Ini aja untung ada yang dagang itu Ustaz Soleh. Dagang pisang depan. nah, itu ya. Kalau nggak sepi banget Pak. Kalau nggak ada Ustaz Soleh itu nggak ada dagang pisang. Ya namanya juga ini ya kumpulan Nah, organisasi, jadi kan nggak ada gajinya, nggak ada iya, apanya. nggak ada gajinya. Jadi ketika lagi pada senggang baru empat kumpul gitu ngopi itu aja. Semua organisasi mah sama kayak MUI, DMI. Paling ngumpulnya waktu-waktu tertentu rapat aja, nggak bakal hari-hari ngumpul, punya kesibukan masing-masing kan. Lagian nggak digaji. Iya. Kalau MUI masih mending lah ada dananya gitu kan buat kegiatan.
Allah. Allah. Kemarin gigi darah dia tuh. Judi. Iya, makanya kasihan Pak. Sudah. Jadi tuh subuh jadi imam lagi, ya udah. Masih kuat-kuatin mau jadi imam. Kalau ada Tapi semangatnya bagus. iya, ya, semangat Judi. sebenarnya aduh. Semangatnya bagus Udah itu. sebenarnya kalau nggak ini nggak usah ini sebenarnya dia. Iya, kalau lagi sehat sakit mah mah. jangan. Iya. Saya salut Yudi itu sakitnya masih semangat ya. Ya mungkin dia berpikir Pak, dia merasa lagi sakit begini ya tempat masjid Iya. itu tempat dia tujuan kan, Iya. membuat dia makin semangat itu karena masjid itu. Iya. Apalagi bagus sih, Bagus ya. motivasi bagus. Kita belum tentu Pak sakit kayak Pak Yudi ngerasain Iya. gitu, terus kita masih mau ke masjid Iya. gitu kan, masih mau ngurusin kegiatan. Iya. Makanya saya bilang, salut saya sama dia. Di luar kekurangan setiap manusia kan pasti punya kekurangan, tapi kita ngeliat positifnya. Belum tentu kita sakit separah itu mau ke masjid rutin itu, ngurusin masjid lagi. Iya. Mau katanya ya namanya manusia pasti ada kekurangan lah, Iya. ngurus masjid nggak ada yang perfect sempurna. Tapi dengan dia istiqomahnya itu yang saya salut. Masih ngingetin walaupun kadang suka lupa kan, karena udah banyak yang dipikirin, udah Iya. banyak penyakitnya kan. Jadi kadang lupa. Sekarang mau udah enggak tuh, dia tahu minggu ketiga. Iya. Makanya saya maklumi. Kalau ini isi kajian sana, Kema belum dapat. Belum ganti kan, belum apa, belum serah terima, akhir Oktober katanya. Tahu nih udah apa belum ya? Jadi belum serah terima. Pak Haji Hendranya katanya jarang ke situ. Nggak pernah ke situ ya. Iya makanya Pak Haji Hendranya jarang ke situ. Tapi Ustadz Abdul udah bilang sama saya, katanya mau nanti Ustadz ngisi kajian ya, katanya. Tapi nggak tahu kapan ya, kan masih musyawarahkan dulu. Karena dia kan belum nggak enak ngambil kebijakan langsung Pak. Khotib Jumat aja belum ngasih. Masjid Al Hikmah yang saya tunggu tuh Masjid Al Hikmah sama Masjid Al Ilas. Belum. Saya tinggal 6 lagi Pak. Sebenarnya sih 38 masjid minta nih. Yang di Jakarta, yang di Depok. Cuman saya belum ambil. Kenapa? Karena saya cari masjid yang belum pernah saya isi atau yang memang saya dekat sama masjid itu gitu. Nah di Al Hikmah saya belum pernah ngisi khotib Jumat. Tinggal 6 alhamdulillah Pak. 6 lagi jadwal saya 2025 udah full. Sebenarnya sih udah, kalau mau ngikutin mah ada 3 masjid aja udah full ini. Cuman saya ntar dulu saya bilang gitu. Kalau masjid-masjid yang udah pernah saya isi, ya wayahnya gantian gitu. Di Kemenhan saya dapat Kementerian Pertahanan di Bekasi, di perumahan Kemenhannya. Kementerian Koperasi yang baru dapat saya. Bismillah. Duduk Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Ntar saya isi lagi nih. Soalnya saya 1 botol kalau ngurut kurang. Iya. 1 botol lebih ya. Karena mesti banyak, makanya jangan dimandiin Pak, sayang Pak. Langsung istirahat aja nanti. Karena enak nih nyerap badannya. Saya kemarin ngurut terapi bendahara syahid itu Pak Idris, nggak saya boleh mandi. Jangan mandi Pak, besok pagi aja mandi, nggak apa-apa Pak Ustadz. Nggak usah mandi. Jadi semalaman tuh dia nggak mandi. Karena biar nyerap. Semprotin lagi bagi di atas ini biji. Ntar saya isi lagi. Yang banyak aja. Panasnya luar biasa tadi. Saya belum ya, apa mau hujan dari sore ini kan begitu sekarang Mas. Panas banget, terus sorenya gede hujan. Saya waktu itu sama istri lewat sini, mau mampir ke rumah Pak Haji sore-sore tuh. Bukan sore, jam 11. Gara-gara Samsat tutup, iya siang hari Sabtu. Akhirnya saya Senin ke sana lagi sama istri ngurus SNK. Hampir aja kemarin sore. Iya, makanya istri kan, Pak, mampir Pak, biar tahu rumah pacar kan. Ya ntar kan Sabtu kan pada ngumpul lagi kan, pada libur. Ntar lah, coba kapan-kapan kita silaturahmi. Pengen ke rumah Pak Aziz Azrizal. Pak Haji Azrizalnya lagi Bandung sama istrinya. Makanya dia langsung pulang aja ke rumah. Dah, diam dulu bentar. Sini. Hati-hati nih sebentar. Itu nanti ditelan ibu. Bu, Iya ntar jadi aja. angka. Ya nanti kalau selesai baru. Iya. Kan sekali lagi gitu. Ya mudah-mudahan aja tuh rumah cepat jadi. Iya, amin. Bismillah, mudah-mudahan aja nih Prabowo ini ekonomi baik, jadi penjualan juga bagus. Isi ke pasarnya 300 tuh. Pasarannya. Ya udah ada yang laku-laku itu rumah 300 ya. Kita dapat 300 ya, orang mau ya nggak apa-apa kalau pasarnya. Iya, Ada bener. menunggu. Ntar Bu, saya ngopi dulu ya. Iya, santai aja Pak. Kopinya dingin gak enak, santai aja, masih lama asar. Iya. Minum dulu. Saya paling malam nanti di Gang Angkat. Tadi ada yang minta sore. Saya nggak mau buru-buru, saya bilang. Saya ada yang minta terapi sore, saya bilang. Nanti aja ya. Hari lain aja, saya bilang. Ya saya nggak ingat mau- saya kata Pak Ustadz aja kan. Kalau hari Senin Selasa bukan ini nggak ada kegiatan. Iya, saya mau begitu. Cuman kadang kan sekarang udah banyak banget yang minta. Tapi kalau siang ke sore, jarang. Maka itu saya bilang, suruh sini aja pagi-pagi saya bilang itu. Kalau pagi-pagi tidur, pagi lupa. Tapi enakan beginilah siang sampai sore.